Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Nurina Septiniara SHMH pada mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Pertemuan sebelumnya, saya telah membahas tentang tindak pidana hak asasi manusia. Pada pertemuan sekarang, pertemuan ke-10, saya akan membahas tentang tindak pidana terorisme. Saya akan membahas terlebih dahulu, mengulas kembali pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang tindak pidana hak asasi manusia. Teman-teman masih ingatkan bahwa hak asasi manusia merupakan perwujudan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi tetap tidak bisa dilaksanakan secara mutlak karena akan bersinggungan dengan hak orang lain. Sedangkan dasar hukum dari hak asasi manusia itu sendiri yaitu ditunjukkan kepada negara, masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan pada individu. Hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana terorisme. Yang akan kita bahas adalah tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana terorisme, karakteristik dan bentuk tindak pidana terorisme, serta pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga secara kancah internasional. Teroris berarti orang, sedangkan terorisme berarti perbuatannya atau aksinya. Terorisme sendiri berasal dari kata terere yang artinya adalah getar atau menggetarkan atau bisa jadi gemetar. Istilah ini pertama kali muncul di Eropa tahun 1977 dalam European Convention on the Supervision of Terrorism atau ECST. Tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan suatu individu, golongan, dan masyarakat umum berada dalam suasana yang teror atau yang menggetarkan jiwanya. Definisi dari tindak pidana terorisme itu sendiri diatur dalam pasal 6, yaitu orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa seseorang atau harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau juga kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik dan dapat dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Nah, begitulah definisi dari tindak pidana terorisme. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik dan bentuk dari tindak pidana terorisme itu sendiri. Karakteristik dan bentuk tindak pidana terorisme pertama kali muncul dalam National Advisory Committee yang masuk dalam the report of the Task Force on Disorder and Terrorism yang mengeluarkan ada 5 ciri kelompok terorisme. Ciri utama dari terorisme, yang pertama, aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk mendapatkan takutan publik. Lalu yang selanjutnya, cirinya yaitu ditunjukkan kepada negara, masyarakat, atau individu, atau kelompok masyarakat tertentu. Ciri utama yang ketiga, yaitu memerintahkan anggota-anggotanya dengan cara memaksa atau dengan cara teror. Yang keempat, ciri selanjutnya adalah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Nah, itu tadi adalah ciri utama dari terorisme. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang terorisme, berarti ini adalah suatu perkumpulan atau kelompok. Ada ciri-ciri tertentu juga dalam kelompok terorisme. Yang pertama yaitu terorisme politik, terorisme non-politis, terorisme kuasi terorisme, terorisme politik terbatas, terorisme negara atau pemerintah. Yang pertama, saya akan membahas tentang terorisme politik. Terorisme politik itu tindakan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa takut di kalangan masyarakat untuk kepentingan politik. Lalu yang kedua, ada terorisme non-politis, yaitu usaha seseorang, usaha suatu kelompok untuk menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara memberikan kekerasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Contohnya adalah kejahatan yang terorganisasi. Ciri kelompok yang ketiga, saya punya kuasi terorisme yang dilakukan secara insidental, tidak memiliki ideologi tertentu yang biasanya bertujuan dengan pembayaran. Contohnya, kalau teman-teman sempat melihat ada film-film tentang pembajakan terorisme, itu adalah salah satu contoh kuasi terorisme. Pembajakan pesawat yang membajak keluarga presiden, itu salah satu contoh dari kuasi terorisme. Yang keempat, kita punya terorisme politik terbatas.
Kalau saya sudah bicara politik, berarti motif di dalam terorisme politik terbatas sendiri ini adalah motifnya adalah politik dan ideologi khusus yang bersinggungan dalam pengendalian suatu negara. Selanjutnya yang terakhir ada terorisme negara atau pemerintah, yaitu suatu negara atau pemerintah yang mendasarkan suatu kekuasaan dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat. Jadi kalau kita bedakan, kalau misalnya tadi saya katakan ada terorisme politik terbatas, artinya ada sekelompok teroris yang memiliki motif politik untuk tujuan suatu negara sehingga sebisa mungkin pemimpin negara tersebut ditumbangkan. Ini akan kebalikan dengan terorisme negara. Terorisme negara atau pemerintah adalah negara itu sendiri atau pemerintah atau pemimpin si negara tersebut yang mempunyai kekuasaan sehingga dia bisa mempunyai pengendalian khusus dalam mengendalikan masyarakat sehingga masyarakat takut dan tidak bisa menyuarakan apapun pada negaranya, pada pemerintahnya. Selanjutnya saya akan ke dimensi terorisme. Dimensi terorisme bisa kita lihat dalam variabel jumlah pelakunya, sponsorship, hubungan dengan otoritas, lokal, status militer, motivasi spiritual, motivasi finansial, ideologi politiknya, peran hierarkinya, keinginan untuk mati, target, dan metodologi. Jumlah pelaku terorisme bisa diklasifikasikan dalam individual dan kelompok, sedangkan dalam variabel sponsorship bisa dilihat dalam negara, subnegara, atau individual. Dimensi terorisme yang ketiga yaitu hubungan dengan otoritas, yaitu yang pertama ada anti negara atau separatis atau pembangunan, dan yang kedua ada pro negara atau pembangunan. Sedangkan kejadiannya, lokus deliktinya yaitu ada nasional dan transnasional dengan variabel status militer yaitu sipil atau paramiliter atau militer. Motivasinya sendiri bisa dilihat dalam klasifikasi sekuler atau religius. Selanjutnya yang ketujuh ada motivasi finansial yaitu idealistik atau entrepreneurial. Lalu variabel yang kedelapan ada ideologi politik, klasifikasinya ada sosialis, fasis ataupun anarkis. Selanjutnya ada peran hierarki dengan klasifikasi sponsor, leader, middle management, dan juga pengikut. Lalu ada variabel keinginan untuk mati. Yang pertama yaitu bunuh diri dan yang kedua adalah non bunuh diri. Target dalam terorisme yaitu yang pertama harta benda, yang kedua individual, dan yang ketiga ada massa. Lalu variabel ke-12 terakhir ada metodologi yaitu dengan cara pemboman, pembunuhan, penculikan, peracunan massal, dan pemerkosaan. Artinya kalau kita bahas dengan materi minggu lalu, dimensi terorisme ini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana hak asasi manusia dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Saat kita berbicara tentang kejahatan genosida di minggu lalu, ini akan ada kaitan dengan terorisme. Indonesia sendiri mengatur tindak pidana terorisme karena di Indonesia kita sudah pernah mengalami kejadian terorisme. Dalam kualifikasi tindak pidana terorisme diatur tentang pidana material, formil, yaitu ada percobaan, pembantuan, penyertaan, dan perencanaan. Sedangkan dalam hukum acaranya, pengaturan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tentang penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, hak didampingi penasihat hukum, dan pemeriksaan di muka persidangan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pengaturan tindak pidana terorisme internasional, yaitu ada International Conference for the Unification for Penal Law, Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, the Convention of Offense and Certain Other Act committed on board aircraft. Lalu di Den Haag ada the Convention for the Suppression of Unlawful Sales of Aircraft. Lalu ada Executive Order, itu keluar saat kejadian 11 September 2001. Lalu ada Kongres Amerika, ada Legislative Definition, dan di tahun 2002 terakhir ada Federal Australia mengamandemen Security Legislation Terrorism Act. Baik,
Sekian pertemuan kita tentang tindak pidana terorisme. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa diajukan lewat email atau lewat media sosial lainnya, atau bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pertemuan ini, saya akan memberikan kesimpulan materi bahwa tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 dengan kualifikasi tindak pidana terorisme secara material dan secara formil. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.